Shalom KGC. Senang rasanya bisa berjumpa kembali dalam ibadah Sabtu ini. Gimana kabar kalian? Pastinya sehat-sehat saja ya. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius 4 ayat 10. 1 Timotius 4 ayat 10 dikatakan, itulah sebabnya kita berjeripayah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Amin firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, atas berkat penyertaan-Mu atas setiap kami Tuhan, sehingga pada saat ini kami masih bisa beribadah kepada Engkau Tuhan, kami masih bisa memuji Engkau Tuhan pada hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Kau ada atas setiap kami Tuhan. Kau menyertai kami Tuhan, tangan-Mu selalu ada atas kami ya Tuhan. Hadirlah dalam ibadah kami Tuhan, kami siap memuji, kami siap menyembah. Di dalam nama-Nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, seperti rusa
dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu, ku mau berserah hanya padamu Tuhan, hanya nama-Mu yang selalu ku puji. Ku perlu Engkau Tuhan, ku perlu Engkau, hanya Kau Yesus kekuatanku. Selidiki hatiku Tuhan, Kau yang paling tahu semua isi hati. Ku mau berserah dalam hadirat-Mu. Kau pegang tanganku, Kau tuntun langkahku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, yes Lord, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are
Shalom, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian bagi Tuhan Allah kita. Kita mau menyembah Dia. Kita mau mengagungkan namanya yang kudus. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Mari katakan kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Kami percaya kesembuhan, kami percaya kelepasan. Oh, kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu Tuhan Yesus menyertai kami. Roh Kudus mengalirlah, Roh Kudus menjamah kami. Haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan. Suci, sucilah Engkau Yesus. Oh, kami menyembah, kami memuji Yesus Engkau Tuhan. Oh, sungguh kami bangga memiliki Raja di atas segala Raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Kami bersuka cita pada saat hari ini Tuhan. Kami boleh merenungkan akan firman-Mu ya Bapa. Kami sudah memuji-muji kebesaran-Mu. Kami sudah memuji-muji keagungan-Mu Tuhan. Saatnya Bapa, kami mau mendengar Tuhan sedikit pada renungan pada saat hari ini. Biarlah kiranya Tuhan, apa yang boleh kami dengar boleh menguatkan kami. Apa yang kami boleh dengar membebaskan kami, memberikan kami harapan baru, mengingatkan kami akan janji-janji-Mu Tuhan bagi setiap kami. Roh Kudus, di dalam nama Yesus, mari biarlah Roh Kudus Engkau menjamah setiap kami pada saat ini. Engkau menjamah setiap hati kami pada saat ini. Roh Kudus, dalam nama Yesus tercurah bagi setiap kami. Damai daripada Tuhan mengalir melimpah bagi setiap kami saat ini Tuhan. Kami mau duduk tenang dan kami mau mendengar akan sedikit renungan akan firman-Mu. Beracara bagi setiap hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom teman-teman yang diberkati Tuhan. Luar biasa sekali pada hari ini kita kembali boleh bersama-sama mendengar akan renungan akan firman Tuhan. Kita sudah mendengar akan puji-pujian. Dan biarlah kiranya segala apa kita kerjakan pada saat ini, meskipun kita beribadah online, semuanya menyenangkan dan menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Nah,
pada saat siang hari ini teman-teman sekalian, kita mau berbicara soal tema, di mana tema ini mungkin sudah sering teman-teman mendengar dan mungkin sudah sering teman-teman mengucapkan. Katakan don't give up. Katakan don't give up. Jangan menyerah. Katakan don't give up. Banyak hal yang kita bisa rasakan pada saat ini, di mana jikalau kita tidak memiliki pengharapan dan jikalau kita tidak memiliki yang namanya Tuhan, kita akan mungkin menyerah dengan keadaan. Karena kita kalau mau bilang keadaan saat ini memang keadaannya susah. Tapi firman Tuhan katakan bahwa bersama Yesus pasti ada jalan keluar. Don't give up. Mungkin kita sudah katakan kita mungkin mengerjakan sesuatu, usaha sesuatu, melakukan hal sesuatu yang mungkin saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, tapi kok sepertinya belum terjadi apa yang saya rindukan. Dan mungkin karena Anda sudah melakukan apa yang sudah Anda kerjakan dan mungkin itu membuat Anda menyerah. Udah, aku gak mau lagi berdoa, aku gak mau lagi tanya Tuhan. Tetap lakukan dan bertekun. Jikalau saat ini engkau mungkin sudah melakukan hal yang luar biasa tapi masih belum terlihat sepertinya apa yang kau kerjakan itu berhasil atau tidak. Atau mungkin kau masih dalam pergumulan dan pergumulan itu mungkin masih mengikat engkau. Jangan menyerah. Don't give up. Jangan menyerah dengan keadaan. Tetapi tetaplah kuat bertekun di dalam Tuhan. Nah, Alkitab ada mengajarkan tentang bangsa Israel. Di dalam Hakim-Hakim 20 ya, dikatakan di situ peperangan orang Israel melawan Bani Benyamin. Dikatakan di situ bahwa terjadi sesuatu hal yang buruk atas orang-orang Bani Benyamin, di mana mereka melakukan sesuatu hal yang mungkin menurut orang-orang Israel itu terlalu kejam. Maka bangkitlah amarah bangsa Israel dan mereka ingin menghancurkan akan Bani Benyamin. Dengan persuasi, dengan pendekatan, mereka mengatakan, udah serahkan aja orang yang berbuat jahat itu. Kami gak perlu memerangi bangsamu, kami gak perlu memerangi sukumu. Tetapi Bani Benyamin dia tetap kekeh, malah dia mengangkat senjata terhadap bangsa Israel. Terjadi pada saat itu bahwa akhirnya bangsa Israel mengambil keputusan untuk berperang melawan suku Benyamin. Nah, di sini kita mau melihat ada hal-hal yang luar biasa yang kita bisa pelajari. Kita bisa pelajari di sini orang Israel dia udah bertanya kepada Tuhan. Dia udah menanyakan apakah aku harus berperang atau tidak. Tetapi apa yang terjadi? Di sini bangsa Israel ya 2 kali mengalami kekalahan besar. Padahal konteksnya bahwa mereka sudah bertanya kepada Tuhan. Mari kita baca di dalam Hakim 20 ayat 18 sampai 21. Lalu orang Israel berangkat dan maju ke Betel. Di sana mereka bertanya kepada Allah, siapakah dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan Bani Benyamin? Jawab Tuhan, suku Yehuda lah lebih dahulu. Ayat 19, lalu orang Israel bangun pagi dan berkemah mengepung Gibea. Ayat 20, kemudian majulah orang Israel berperang melawan suku Benyamin. Orang Israel mengatur barisan perangnya melawan mereka dekat Gibea. Juga Bani Benyamin maju, menyerang dari Gibea dan menggugurkan ke bumi 20.000 orang dari tentara orang Israel pada hari itu. Dikatakan juga, ayat 21, juga Bani Benyamin maju menyerang dari Gibea dan menggugurkan ke bumi 22.000 orang di antara orang Israel. Ya, perlu kita catat di situ bahwa orang Israel bertanya dahulu kepada Tuhan. Mereka bertanya kepada Tuhan. Dikatakan di situ bahwa jawab Tuhan, ya kan? Jawab Tuhan. Siapakah dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan Bani Benyamin? Jawab Tuhan, suku Yehuda lah lebih dahulu. Mereka sudah lebih dahulu bertanya. Tetapi ayat yang ke-21 mengatakan 22.000 orang Israel tewas. 22.000 orang dari antara orang Israel pada hari itu tewas. Mereka sangat terkejut. Mereka sangat bersedih. Ayat 23.
Kemudian pergilah orang-orang Israel lalu menangis di hadapan Tuhan sampai petang. Sesudah itu mereka bertanya kepada Tuhan, akan pergi pulakah kami berperang melawan Bani Benyamin saudara kami itu? Jawab Tuhan, let's see, jawab Tuhan, majulah melawan mereka. Majulah melawan mereka. Serangan pertama, orang Israel mengalami banyak kekalahan. Ada 22 orang. Dan mereka bertanya kepada Tuhan. Yang kedua kali. Ayat 23-26. Tetapi ketika orang-orang Israel pada hari kedua sampai di dekat Bani Benjamin, maka pada hari kedua itu majulah suku Benjamin dari Gibea, menyerbu mereka dan digugurkannya pula ke bumi 18.000 orang di antara orang Israel. Semuanya orang-orang yang bersenjatakan pedang. Serangannya yang kedua. Kemudian pergilah semua orang Israel yakni seluruh bangsa itu lalu sampai di Betel. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan. Mereka menangis kembali. Menangis kembali di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja. Pada hari itu dan mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Mereka menangis di hadapan Tuhan. Mereka menangis di hadapan Tuhan. Kekalahan pertama mereka menangis. Kekalahan kedua mereka juga menangis di hadapan Tuhan. Dan mereka berpuasa. Mungkin apa yang dialami oleh bangsa Israel ini secara rohani pun kita mungkin ada yang mengalami seperti itu. Kita sudah bertanya kepada Tuhan. Kita sudah meminta Tuhan menjawab doa kita. Kita sudah lakukan semua untuk Tuhan. Tapi mungkin kita melihat bahwa tidak. Tuhan mungkin menjawab. Tapi waktu kita kerjakan kok kita seperti ini. Tetapi di sini sekali katakan don't give up. Bangsa Israel dia tidak menyerah dengan keadaan. Meskipun 2 kali kalah. 2 kali mengalami yang namanya jatuh korban yang besar. Tetapi bangsa Israel tetap menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Tetap menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Kalau kita saat ini, kita mungkin sudah berdoa, kita sudah melakukan hal yang baik, tapi kita mungkin belum mengalami yang namanya terobosan. Tetaplah bertekun kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Saat mereka terus mencari wajah Tuhan, saat mereka terus memohon kepada Tuhan, ayat yang ke-35. Tuhan membuat suku Benjamin terpukul kalah oleh orang Israel. Dan pada hari itu orang-orang Israel memusnahkan dari suku Benjamin 25.100 orang. Semuanya orang-orang yang bersenjatakan pedang. Ada kemenangan Tuhan. Ada kemenangan yang luar biasa. Tuhan berikan atas bangsa Israel. Karena bangsa Israel tetap berharap kepada Tuhan. Terkadang kegagalan kita ataupun masalah yang kita hadapi, kita perlukan yang namanya introspeksi diri. Kita perlukan yang namanya penilaian kembali kepada diri kita. Apa yang salah sih? Apa yang kurang? Apa yang perlu diperbaiki? Masalah yang kita hadapi, segala sesuatunya memiliki maksud. Yang kita bisa pelajari dari jangan menyerah di dalam Alkitab. Pertama, Tuhan Yesus menyukai proses. Tuhan Yesus menyukai proses. Alkitab banyak mengajarkan tentang proses. Pembentukan bumi, hari pertama, 2, 3, 4, 5, 6. Proses. Bisa aja kan? Tuhan langsung ciptakan, boom, become earth. Sama-sama, semua dengan isinya. Bisa aja. Tapi Tuhan 1, 2, 3, 4.
Tuhan suka proses. Dalam Kejadian pertama. Kemudian dalam Alkitab lagi, Panglima Naaman yang mengalami kusta. Panglima Naaman sebetulnya bisa aja didoakan sembuh. Tetapi 2 Raja-Raja 5 ayat 14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuh kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Proses. 7 kali dia membenamkan dirinya di sungai Yordan. Sebenarnya bisa gak? Dalam nama Yesus kamu sembuh. You heal. Bisa. Tapi ada proses. Proses ketaatan. Proses merendahkan hati. Siapa lagi? Orang buta yang sejak lahirnya udah dari lahirnya udah buta. Ya kan? Yohanes 9 ayat 1. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ada orang buta dari sejak lahirnya. Ayat yang 6 dan 7. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah, mengaduk ludahnya dengan tanah lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu yang membasuh dirinya lalu kembali dengan mata yang sudah melek. Mata yang sudah melek. Ada proses, ya kan? Proses untuk supaya orang buta tadi bisa melihat. Tanah diludahi, diaduk-aduk, taruh ke mata, habis itu disuruh dibasuh di kolam Siloam. Masalah yang kita hadapi jangan membuat kita menjadi menyerah. Yang kedua, masalah yang kita hadapi itu membuat kita melekat kepada Tuhan. Roma 5 ayat 1 sampai 5. Sebab itu kita dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga memperoleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita dan oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kalau saat ini engkau merasa bahwa engkau sengsara dengan keadaanmu, engkau rasa terjepit dengan keadaanmu, dan engkau ingin menyerah dengan keadaan, saya tidak tahu apa yang kita hadapi saat ini, apa yang engkau hadapi saat ini. Alkitab tapi mengatakan bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Waktu kita mengalami kesengsaraan, kita bertekun mencari Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita mohon Tuhan turut campur tangan dalam setiap apa yang kita alami. Sama seperti bangsa Israel tadi, mereka menangis di hadapan Tuhan, mereka berpuasa, memohon Tuhan turut campur tangan di dalam apa yang mereka alami. Kegagalan 2 kali sudah terjadi, tetapi mereka tidak mau mundur. Oke, kita balik aja. Ngapain kita urusin Bani Benyamin? Pulang aja. Udah 2 kali kita berperang dan dua-duanya kita kalah. Tetapi bangsa Israel terus mau maju. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetaplah beriman. Tetaplah beriman.
walau yang kita alami saat ini mungkin menurut kita terlampau berat. Jangan mundur, jangan menyerah. Hadapi seperti seorang pahlawan. Oleh karena bangsa Israel tetap kekeh, tetap semangat mencari Tuhan meskipun mereka kalah. Mereka tetap melekat kepada Tuhan. Maka mereka mengalami yang namanya kemenangan. Apapun masalah kita, tetaplah beriman. Mungkin saat ini engkau sudah bertekun berdoa dan engkau sudah berpuasa, bahkan lebih daripada itu, engkau lebih taat lagi kepada Tuhan dan mungkin engkau masih belum melihat apa yang terjadi. Teruslah sampai engkau melihat segumpal awan kecil menjadi awan yang besar yang menimbulkan hujan yang lebat. Jangan pernah menyerah dengan keadaan kita. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kita tidak tahu mungkin kapan doa kita dijawab Tuhan, tetapi kita tetap berteguh. Karena firman Tuhan katakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Mungkin kalau kita mau bilang seperti Panglima Naaman tadi yang untuk mencoba untuk sembuh. Dia tahu memang 7 kali dia masuk ke dalam air sungai Yordan, turun naik. Kita nggak tahu kita saat ini. Kalau kita umpamakan kita seperti Naaman, ya kan? Mungkin kita baru bercelup 3 kali. Atau baru kita bercelup 4 kali. Atau kita bercelup baru 5 kali. Kita tidak tahu. Ataukah fase di mana kita akan menuju ke kolam Siloam. Karena kita sudah dijawab doa kita. Tapi mungkin jawabnya tuh cuma sedikit, Bang. Terus. Kita nggak tahu. Tetaplah berharap. Karena dia sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita bisa doakan. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan waktu kita tidak menyerah. Kebaikan waktu kita tetap mengikut akan Tuhan. Banyak sekali. Tuhan melatih kita. Tuhan membuat kita semakin melekat kepada Tuhan. Karena dikatakan, kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak akan mengecewakan. Sampai di mana fase kita saat ini? Sampai di mana fase kita saat ini? Apakah fase kita sampai ditahan uji? Ataukah fase kita sampai di ketekunan? Kalau fase tadi semua sudah kita lewati. Fase kesengsaraan, fase ketekunan, fase tahan uji, fase pengharapan. Waktu pengharapan, percaya. You are not alone. You are not alone. Kita gak sendiri. Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya
dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Percaya, waktu fase kita sampai kepada fase pengharapan, di mana di situ sekarang aku tahu Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Katakan, aku diurapi Tuhan. Katakan, aku diurapi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan katakan bahwa dari sorganya yang dikudus, yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang, oleh tangan kanannya diberikan kepada kita. Ada kemenangan yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Jikalau saat ini engkau ada benda mungkin di sekitarmu, apakah itu sapu tangan atau apapun itu yang bisa engkau kibarkan, kibarkanlah itu. Kibarkan bukan bendera putih atau menyerah. Kibarkan, tetapi kibarkan panji-panji kemenangan Tuhan. Kibarkan panji-panji kemenangan Tuhan dengan iman. Kibarkan panji-panji kemenangan Tuhan. Katakan, aku menang Tuhan. Aku dipulihkan. Aku melihat jalan Tuhan. Aku melihat kuasa-Mu dinyatakan. Orang boleh mengatakan tidak, tapi Tuhan katakan ya. Orang boleh menjudge kita buruk, tapi di hadapan Tuhan engkau ciptaan yang sempurna. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, tetaplah berharap. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah dengan keadaan. Karena situasi yang kau hadapi saat ini, semuanya memiliki sesuatu yang perlu kita ambil hikmahnya. Supaya melekat kepada Tuhan, mengandalkan hidup kita kepada Tuhan, dan senantiasa berharap kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan, maka jiwaku pun memuji-Mu. Oh, sungguh besar. Katakan, Kau Allahku, Kau Allahku, Yesus, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar Kau Allahku, Kau Allahku. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Jangan pernah menyerah dengan apa yang kau alami saat ini. Tetaplah bersandar kepada Tuhan. Mungkin kau katakan bahwa tidak ada yang bisa kubanggakan dari diriku. Yang ada hanya kegagalan demi kegagalan. Tidak ada yang bisa kubanggakan dari diriku untuk keluargaku atau untuk saudara-saudaraku selain dari apa di mana selalu menimbulkan masalah.
Mungkin kau mengalami hal tersebut. Tetapi saya mau katakan kepada engkau saat ini. Kebanggaanmu adalah Yesus. Megahkanlah Yesus di dalam dirimu. Megahkanlah Yesus di dalam hidupmu. Maka waktu kita memikirkan Tuhan, Tuhan lebih memikirkan kita. Mungkin engkau merasa bahwa engkau tidak tahu apa yang engkau harus kerjakan saat ini. Engkau mengalami sesuatu yang stuck. Engkau mengalami sesuatu yang mungkin menyesakkan bagi hatimu. Engkau mengalami masalah yang mungkin tidak ada jalan keluar menurut engkau. Tetapi saya ingin katakan kepada teman-teman sekalian. Selalu ada jalan di dalam Tuhan. Selalu ada jawaban bagi setiap umat yang berdoa. Jangan patah semangat. Tetap berharap sampai melihat mujizat. Mungkin engkau juga merasakan pada saat ini engkau tertolak. Engkau merasakan bahwa engkau jauh daripada Tuhan. Dan engkau merasa bahwa tidak layak untuk meminta kepada Tuhan. That's not idea. Itu bukan ide. Kembali kepada Tuhan. Percaya. Senantiasa Tuhan membuka tangannya. Dan mengatakan, marilah datang anakku. Marilah berpesta. Marilah bersama-sama. Tinggal di dalam rumahku. Jangan pernah menyerah. Percayalah. Mungkin saat ini engkau mengalami fase yang dikatakan kesengsaraan. Engkau sengsara dalam keadaan. Dan dari fase kesengsaraan itu akan bertumbuh kepada ketekunan. Engkau akan lebih tekun lagi mencari Tuhan. Dan engkau lebih tekun lagi mencari Tuhan. Engkau jadi tahan uji. Apapun yang engkau alami, engkau tetap berkata, Yesusku gunung batu. Waktu engkau tahan uji, engkau akan berpengharapan. Dan firman Tuhan akan terjadi bagi kita. Bahwa bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih daripada apa yang aku doakan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Kristus Yesus yang ajaib, saat hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk peringatan Tuhan bagi kami. Bahwa agar kami tidak menyerah. Terus berharap kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kemenangan ada bagi kami yang memiliki pengharapan di hadapan Tuhan. Apapun yang kami alami saat ini, apakah itu Tuhan masalah ekonomi, apakah itu masalah keluarga, apakah itu Tuhan masalah pribadi, kami tidak tahu. Tetapi yang kami tahu, bagi Tuhan yang sanggup melakukan jauh daripada apa yang kami doakan. Kami percaya Tuhan memulihkan usaha kami. Tuhan memulihkan pekerjaan kami. Tuhan memulihkan keluarga kami. Tuhan memulihkan kehidupan kami. Tuhan memulihkan segala sesuatu yang ada di sekitar kami. Kami percaya. Kami melihat mujizat malam ini. Kami melihat kuasa-Mu bekerja. Pintu-pintu yang tertutup dibukakan. Kami percaya kuasa kegelapan tidak bisa menguasai kami. Karena sinar kemuliaan Tuhan tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari bersama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami adalah anak-anak pemenang. Kami anak-anak yang berpengharapan. Kami terima mujizat kesembuhan. Kami terima mujizat-mujizat yang dahsyat di dalam usaha, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam keluarga. Kami terima di dalam nama Yesus. Jalan-jalan yang tertutup dibukakan. Dan kami percaya dalam nama Yesus, berkat-berkat-Mu tercurah bagi setiap kami. Tuhan memberikan kami daya tahan tubuh yang sangat kuat. Fisik yang sangat kuat. Dijauhkan dari segala macam sampar. COVID-19 dijauhkan atas kami. Memberkati keluarga kami. Memberkati seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang saat ini mungkin mengalami masalah dalam pekerjaan mereka. Tuhan tolong Engkau memberikan jalan keluar yang ajaib. Usaha mereka juga Tuhan lancarkan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Pergumulan kami Bapa, kami percaya
pergumulan kami. Tuhan turut campur tangan. Karena firman Tuhan katakan, jika Tuhan di pihak kami, siapa yang dapat lawan kami? Kami percaya kemenangan yang gilang gemilang Tuhan sediakan bagi kami yang berpengharapan untuk menang di dalam Tuhan. Inilah doa kami bagi Engkau Tuhan, biarlah semua kami dikuatkan Tuhan. Berkati Tuhan, berkati anak-anak mudamu dengan roh yang menyala-nyala, roh yang baru daripada Tuhan. Dan Engkau menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, berkat-Mu berlimpah-limpah atas kami. Berkati gembala kami juga, berkati gembala sidang kami, suami, istri, anak-anak, menantu, semuanya Tuhan. Engkau lindungi, Engkau menyertai, dan Engkau kiranya Tuhan memagari dengan pagar-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa, kami percaya promosi Tuhan terjadi bagi kami saat ini. Kami percaya Tuhan segala yang terbaik Tuhan beri bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus yang berkemenangan dan tidak menyerah, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.